Duka Renti Marningsih tinggalkan sepasang anak usai jadi korban tabrak lari mahasiswi pulang dugem. Kediaman Renti Marningsih 46 tahun, korban tewas dalam kejadian kecelakaan lalu lintas di Pekanbaru, tampak dipenuhi oleh pelayat, Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Tampak di depan rumah almarhumah di Jalan Madrasah Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai itu, berdiri sebuah tenda warna hijau. Di bawah tenda, sudah disiapkan puluhan bangku plastik untuk tempat duduk para pelayat yang datang. Di beberapa sisi lainnya juga disediakan bangku, sementara di dalam rumah dipenuhi oleh keluarga dan kerabat korban. Diketahui, Renti Marningsih meregang nyawa saat berkendara dengan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Nopol BM 4697JZ di Jalan Tuanku Tambusai, Sabtu pagi sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Renti ditabrak oleh pengendara mobil Toyota Ryzen Nopol BM 1959FJ, seorang mahasiswi bernama Marisa Putri 21 tahun, korban pun meninggal dunia di lokasi kejadian. Iswadi Putra, suami korban yang ditemui di rumah duka belum bersedia untuk bercerita banyak. "Mohon maaf, karena kami masih dalam suasana berduka belum ada yang bisa saya sampaikan," ucapnya. Sementara itu berdasarkan penelusuran dari sejumlah pelayat yang hadir, korban bekerja di kantin di Yayasan Ashofa Pekanbaru. Saat kejadian itu mungkin lagi berbelanja keperluan kantin, ucap seorang pelayat. Renti Marningsih disebutkan memiliki sepasang anak yakni perempuan dan laki-laki. Sementara itu, pelaku penabrak korban, mahasiswi bernama Marisa Putri kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diketahui baru pulang dugem dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa, memaparkan pelaku dijerat pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang tidak berkonsentrasi saat berkendara dan lalai hingga menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian pasal 310 ayat 4. Dipaparkan Alvin, tersangka menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ada indikasi ada mengonsumsi narkoba ataupun minuman keras. Hasil pemeriksaan urin, yang bersangkutan positif menggunakan zat narkoba amfetamine, namun sampai saat ini yang bersangkutan tidak mengakui, ulas Alvin. Terbaru, dalam media sosial X yang diunggah oleh akun @jihansw, ternyata keluarga tersangka mahasiswi penabrak ibu-ibu di Pekanbaru dikabarkan meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Malam ini ibu si pelaku datang ke rumah almarhumah sepupuku minta maaf dan minta diselesaikan secara kekeluargaan, tapi pihak keluarga besarku tidak menerima damai gitu aja, pelaku gak minta maaf sedikit pun dan gak ada muka cemasnya, bahkan masih bisa main Instagram, tulis keterangan pada unggahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.